Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Oke, pada kali ini kita akan membahas materi tentang induksi matematika. Oke, dari judulnya saja yang namanya induksi. Mungkin kalian sudah sering mendengar ya di bahasa Indonesia ada paragraf induktif gitu ya dan deduktif. Oke, kalau induktif itu kalimat utamanya itu ada di awal atau ide pokoknya ada di awal kemudian dijabarkan kemudian. Nah, sedangkan kalau deduktif itu penjabaran terlebih dahulu kemudian ide pokoknya ada di akhir dari suatu paragraf. Nah, kalau di matematika itu diartikan sebagai seperti ini. Mudahnya saja sebagai contoh 8 ditambah berapa yang akan menghasilkan 12. Nah, jadi kita sudah diberikan jawaban di awal. Jadi nilainya itu adalah 12. Nah, kita perlu membuktikan berapa sih ternyata 8 ditambah 4 lah yang menghasilkan 12. Sehingga yang perlu kita buktikan adalah pernyataannya itu benar atau salah melalui beberapa serangkaian langkah-langkah dari induksi matematika. Oke, jadi induksi matematika digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan gitu ya. Suatu pernyataan yang diberikan, nanti akan saya berikan pernyataannya. Kemudian langkah-langkah untuk membuktikannya adalah yang pertama, buktikan PN ini merupakan singkatan ya dari pernyataan. Jadi buktikan pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Kemudian yang selanjutnya asumsikan bahwa pernyataan itu benar untuk N sama dengan K, lalu buktikan pernyataan itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Oke, untuk langkah yang pertama itu gimana ya? Pembuktian ini akan dilanjutkan sampai dengan langkah kedua, yaitu yang kedua, yang B maksudnya. Itu ada 2 tahap. Nah, pembuktian ini dilakukan ketika yang A ini benar. Jadi kalau N sama dengan 1 ini terbukti benar, berarti kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yang B. Tapi kalau yang A saja itu sudah salah, tidak perlu dilanjutkan untuk langkah kedua, yaitu untuk yang P N sama dengan K dan N sama dengan K plus 1 tidak usah dibuktikan. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Jadi harap difokuskan karena ini sedikit rumit, jadi kita harus benar-benar memperhatikan. Nanti kalau memang masih bingung silakan diulang lagi kemudian ditanyakan. Oke, misalkan saya punya satu pernyataan. Pernyataannya adalah seperti berikut. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya pernyataannya. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai dengan ditambah 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah untuk yang A, buktikan pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Oke, sehingga semua yang ada N kita masukkan atau kita substitusikan dengan angka 1. Berarti kita ambil 1 ditambah 3. Ini bisa kita tidak ditulis juga tidak apa-apa. Ditambah, nah kita cuman fokusnya ke di sini. 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Berarti kita ganti semuanya dengan angka 1 di sini. Saya anggap titik-titik. Ditambah 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. Berarti 2 dikali 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1 dikuadratkan 1. Berarti 1 sama dengan 1. Oke, terbukti pernyataan N sama dengan 1 benar. Kalau benar berarti kita harus lanjut ke yang kedua. Pernyataan kita asumsikan yang B.
asumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Nah, berarti kita rubah semua yang ada N dengan K. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2. Nah, tadi kan 2N-1 ya pernyataannya, berarti jadi 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Oke. Sudah. Selanjutnya ini dipastikan benar kalau ini. Jadi untuk membuktikan ini juga benar atau salahnya itu perlu dibuktikan lewat yang terakhir. Jadi ini satu serangkaian ya, tidak bisa dipisah nih. Buktikan dengan N per 1. Oke, sehingga kita tuliskan untuk pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2. Nah, K-nya semua yang ada K diganti K plus 1. Berarti K dikali K plus 1 dikurang 1. Oke, selanjutnya sama dengan K di sini K kuadrat kan, berarti kita rubah K-nya jadi K plus 1 juga kuadrat. Oke. Ini sejauh ini. Selanjutnya kita akan ke pembuktiannya secara langsung. Nah, oke, selanjutnya kita lanjutkan. Berarti di sini ya. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Nah, untuk selanjutnya ini kita perlu menuliskan. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan nih. Di sini untuk N ditambah K plus 1 harus ditulis terlebih dahulu tepat sebelum berubah menjadi K plus 1. Artinya yang sebelumnya K itu ditulis ulang. Berarti ini masih salah, saya tuliskan di sini. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Nah, ditambah sebelum disubstitusikan N sama dengan K plus 1, kita tulis dulu. Karena ini akan membuktikan bahwa N sama dengan K itu juga benar. Berarti kita tulis dulu untuk 2K min 1. Nah, barulah kemudian ditambah 2. Ini untuk yang N sama dengan K plus 1 nya. Ditambah 2. K nya kita rubah jadi K plus 1. Berarti K plus 1 ditutup kurung ditambah min 1. Tutup sama dengan. Nah, tadi sama dengannya kan di sini K aja, K kuadrat. Berarti kita rubah menjadi K plus 1 kuadrat. Oke, selanjutnya tinggal kita hitung. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. 2K min 2 ditambah 2 dikali ya, ditambah 2K. Kemudian 2 dikali plus 1 berarti plus 2. Kemudian dikurang 1 sama dengan, nah ini bisa dijabarkan juga menjadi K dikuadratkan, K kuadrat ditambah 1 dikali, nanti kan ini perkalian begini ya, K plus 1 K plus 1. Oke, berarti ini K kuadrat, ini 1K, ini K kuadrat. Ini kita tulis ya di sini. Oh, ketutupan. K kuadrat. Kemudian ini K plus 1 kan. Ini ditambah dengan K plus 1 berarti 2K. Kemudian 1 dikali 1 plus 1. Oke, sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai Oke, sekarang kita cek lagi
karena di sini rentan selip ya. Ya, coba kita cek 1 ditambah 3 kita 2K min 1. Wah, ini 2K min 1 tambah 2K plus 2 min 1. Oke, nah sekarang kita cek ini 2K min 1 tadi sudah ada nilainya kan, 2K min 1 ini sama dengan K kuadrat, berarti kita bisa langsung substitusikan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah, nah ini sekarang kita ganti ke hasilnya tadi K kuadrat. Oke, berarti kita ganti langsung menjadi K kuadrat ditambah 2K plus 2 min 1 sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Oke, sehingga ini saya anggap itu sudah ditulis plus K kuadrat 2K 2 dikurang 1 plus 1 sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Oke, sudah sama, sehingga terbukti ternyata pernyataan yang semula mana tadi ya, 2n min 1 sama dengan n kuadrat itu terbukti benar. Gitu. Jadi kurang lebih langkah-langkah pembuktiannya di apa namanya, di induksi matematika itu seperti ini. Jadi begitu. Oke, nanti untuk latihan selanjutnya akan diberikan contoh soal di deskripsi. Jadi untuk latihan lebih lanjut, selamat dipahami lagi ya. Apabila ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.